Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi bahasa Indonesia bab yang kedua, yaitu mengenai jenis paragraf. Pertama, berdasarkan pola penalaran. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menuangkan gagasan dalam sebuah karangan ilmiah atau tulisan lainnya. Namun, paling tidak ada kriteria cara penuangan gagasan itu. Dalam setiap karangan ilmiah, seluruh gagasan itu dikemas dalam bentuk paragraf. Dalam setiap paragraf, harus dipastikan ada gagasan pokok atau gagasan utamanya. Sedangkan gagasan lain yang ada di dalam paragraf itu merupakan penjelas. Berdasarkan letak gagasan utama itu, paragraf dapat dibedakan atas paragraf deduktif, induktif, ineratif, dan menyebar. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utamanya. Contohnya sebagai berikut. Lalu yang kedua ada paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Contoh paragraf induktif sebagai berikut. Yang ketiga, paragraf deduktif, induktif, atau campuran. Paragraf ini adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Meskipun ada dua kali pemunculan kalimat topik, hal itu bukan berarti gagasan utamanya ada dua. Adanya dua kalimat topik itu hanya merupakan bentuk pengulangan gagasan utama untuk mempertegas informasi. Contoh paragraf deduktif, induktif, atau campuran ini bisa dilihat di sebelah sini. Yang keempat, ada paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Contohnya sebagai berikut. Lalu yang kelima, ide pokok menyebar. Paragraf dengan pola semacam itu tidak memiliki kalimat utama. Pikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya. Contohnya sebagai berikut. Lalu yang kedua ada berdasarkan gaya ekspresi atau pengungkapan. Suatu gagasan dapat diungkapkan dengan berbagai gaya bergantung pada tujuan komunikasinya. Tujuan komunikasi yang berbeda pasti akan disampaikan dengan gaya pengungkapan yang berbeda pula. Gaya atau corak ekspresi meliputi narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Adapun perincian tiap-tiap gaya itu adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, paragraf narasi atau kisahan. Narasi merupakan gaya pengungkapan yang bertujuan menceritakan atau mengisahkan rangkaian kejadian atau peristiwa, baik peristiwa kenyataan maupun peristiwa rekaan atau pengalaman hidup berdasarkan perkembangannya dari waktu ke waktu, sehingga tampak seolah-olah pembaca mengalami sendiri peristiwa itu. Berdasarkan sifat informasinya, ada narasi yang berupa fakta dan narasi yang berupa fiksi. Contoh narasi yang berisi fakta adalah biografi, autobiografi, atau kisah pengalaman. Contoh narasi yang berupa fiksi adalah novel, cerita pendek, cerita bersambung, dan cerita bergambar. Contoh di atas berisi paragraf narasi yang berisikan fakta. Contoh di bawah contoh paragraf narasi yang berisikan fiksi. Lalu yang kedua ada paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi berisi gambaran mengenai suatu objek atau suatu keadaan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Contohnya ada di sini. Lalu yang ketiga, ada paragraf eksposisi.
Paragraf eksposisi merupakan paragraf yang bertujuan untuk menginformasikan sesuatu sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Paragraf eksposisi bersifat ilmiah atau non-fiksi. Sumber untuk penulisan paragraf ini dapat diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, atau pengalaman. Dalam pengembangan dengan klasifikasi, kalimat-kalimat penjelasnya merupakan bentuk pengelompokan dari gagasan utamanya. Contoh paragraf eksposisi dengan klasifikasi ini adalah sebagai berikut. Yang keempat, paragraf persuasif. Paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi ajakan. Paragraf persuasi bertujuan untuk membujuk pembaca agar mau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Agar tujuannya dapat tercapai, penulis harus mampu menyampaikan bukti dengan data dan fakta pendukung. Contohnya ada di sini. Lalu yang kelima, ada paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi atau paragraf bahasan adalah suatu corak paragraf yang bertujuan membuktikan pendapat penulis agar pembaca menerima pendapatnya. Contoh paragraf argumentasi sebagai berikut. Yang ketiga, berdasarkan urutan. Pada umumnya, suatu karangan terdiri atas 3 bagian, yaitu pertama, paragraf pembuka, kedua, paragraf isi, dan yang ketiga, paragraf penutup. Ketiga jenis paragraf itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari struktur karangan. Yang pertama, paragraf pembuka atau pengantar. Paragraf ini merupakan pembuka untuk sampai pada permasalahan yang dibicarakan. Paragraf ini berfungsi untuk memberitahu latar belakang, masalah tujuan, dan anggapan dasar. Contoh paragraf pembuka sebagai berikut. Yang kedua ada paragraf isi. Paragraf isi merupakan inti dari sebuah karangan yang terletak di antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Di dalam paragraf isi, inilah inti pokok pikiran penulisan dikemukakan atau yang akan disampaikan. Contohnya paragraf isi sebagai berikut. Lanjut yang terakhir, yang ketiga, paragraf penutup. Paragraf penutup merupakan simpulan dari pokok-pokok pikiran dalam paragraf isi. Tujuan penyajian paragraf penutup ini adalah agar apa yang tertuang dalam paragraf-paragraf sebelumnya terkesan mendalam di benak pembaca. Contoh paragraf penutup sebagai berikut. Sekian bab 2, yaitu jenis paragraf. Selanjutnya, materi selanjutnya ada bab yang ketiga mengenai pengembangan paragraf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.